بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الهزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, di mana di pagi ini kita diberikan kesempatan dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, untuk mempelajari tentang Al-Quran, mengerti Al-Quran, mengerti tentang makna demi makna, mengerti tentang makna ayat, kemudian maksud dan tafsirannya. Nah, InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang surah. Ini merupakan buku baru, buku baru, yaitu surah Nuh. Dimulakan daripada surah Nuh sehingga surah An-Nas, insyaAllah ta'ala. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari bersama tentang mengerti Al-Quran surah An-Nuh. Kita akan mempelajari tentang makna ayat, makna kalimat, kemudian maksud dan tafsirannya. Silakan buka buku antum, ya, surah Nuh. Bagi yang mempunyai buku dipersilakan, bagi yang belum mempunyai silakan beli, hubungi admin. Baik. Sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم
inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Baik. Jadi dalam surah An-Nur ini merupakan surah Makkiyah, ya. Di mana kalau kita mengikut urutan surah dia iaitu surah yang ke-71, ya. Dan jumlah ayatnya di sini terdiri daripada 28 ayat. Surah An-Nur ini dinamakan surah An-Nur karena di dalamnya menjelaskan tentang dakwah Nabi Nuh, ya, tentang dakwah Nabi Nuh bagi kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari perbuatan syirik, menjauhkan dari perbuatan kufur. Ayat yang pertama menjelaskan Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyakum azabun alim. Ya. Yang pertama, inna arsalna, baik kita terjemahkan kalimat demi kalimat. Inna arsalna Nuhan. Inna di sini maknanya adalah inna sesungguhnya kami. Kami yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna kata Allah sesungguhnya kami. Kenapa di sini menggunakan inna sesungguhnya kami? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, satu, tunggal. Tetapi kenapa di sini dhamirnya menggunakan inna, sesungguhnya kami. Padahal kami itu menunjukkan jamak, orang ramai. Ini bermaksud memuliakan dirinya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Ini bukan menunjukkan orang ramai, bukan. Tetapi ini bermaksud menunjukkan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya kami arsalna mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Arsalna di sini maknanya mengutus. Ini merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi yang bermakna lampau, yang bermakna telah. Arsalna kami mengutus, ya. Jadi asal dia arsala. Arsala dia mengutus. Ini fi'il madhinya. Ya, fi'il madhi dalam bentuk mufrad, menunjukkan satu orang yang jauh, yang gaib. Arsala dia mengutus. Arsala dia mengutus. Dia telah mengutus. Arsala. Fi'il mudhari'nya adalah yursilu. Dia akan mengutus. Ini fi'il mudhari' yang bermakna akan. Dia akan mengutus. Mengutus. Jadi arsala fi'il madhi, yursilu fi'il mudhari'. Baik, di sini perkataan arsala ditemukan dengan isim dhamir na. Isim dhamir jamak mutakallim ma'al ghair. Jadi bermakna di sini arsalna kami mengutus. Siapa yang diutus? Yaitu Nuhan Nabi Nuh. Nuhan Nabi Nuh. Jadi cara mengartikan di sini inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami arsalna mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Kaum di sini bermakna kaum, bermakna manusia atau rombongan. Ila qaumihi kepada kaumnya atau kepada kelompoknya, ya. Perkataan ila di sini merupakan huruf jar, ya, masuk kepada kalimat isim. Qaumun, ya, asal dia qaumun, setelah dimasuki ila menjadi qaumi. Ila qaumihi kepada kaumnya. Hi di sini isim dhamir, ya, merujuk kepada Nabi Nuh. Ya, Nuhan kepada Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Jadi nya di sini hi merujuk kepada Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh bertanya nanti, ya. Tidak mengapa, boleh bertanya. Kalau ada soalan dipersilakan. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. An anzir, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, ya, agar Nabi Nuh menyeru kaumnya an anzir qaumaka. Berilah peringatan kaummu, kata Allah. An anzir qaumaka ini merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi Nuh. Anzir qaumaka, berilah peringatan kepada kaummu. Anzir di sini merupakan fi'il amr, ya, fi'il amr, kata suruhan.
Kata kerja yang menunjukkan suruhan atau perintah. Anzir. Diambil daripada fi'il madi anzara yunziru. Ini fi'il madi dia. Anzara telah memberi peringatan. Yunziru, dia akan memberikan peringatan. Anzir, berikanlah peringatan. Jadi di sini anzir, sigatnya atau bentuknya adalah fi'il amar. Nah, siapa di sini yang disuruh beri peringatan? Kaumakah kaummu. Kaumakah kaummu. Jadi di sini perkataan kauma di sini dimudhafkan kepada dhamir mukhatab, yaitu huruf ka. Ini disebut dengan dhamir mukhatab. Kata ganti yang menjadi lawan bicara. Dhamir mukhatabun. Kata ganti yang menjadi lawan bicara. Kah kamu? Anzir kaumaka, berilah peringatan. Kaumakah kaummu min qabli ayyatiyahum, sebelum datang kepada mereka azabun alimun, azab yang sangat pedih. Min qabli ayyatiyahum, sebelum datang kepada mereka. Ya. Jadi hum di sini kita berjumpa lagi dengan dhamir, ya, dengan isim dhamir yaitu hum. Sebelum datang kepada mereka. Jadi di sini hum, dhamir hum di sini merujuk kepada kaum Makkah. Min qabli ayyatikum, sebelum datang kepada mereka. Apa yang datang kepada mereka? Azabun alimun, azabun azab atau siksa, alimun yang sangat pedih. Jadi azabun di sini maknanya azab, alimun yang sangat pedih. Jadi perkataan azab dalam bahasa Melayu itu ya berasal daripada bahasa Arab azabun. Ya, azabun, azab atau siksa, atau siksa alimun yang sangat pedih. Alimun yang sangat pedih. Jadi terjemahannya di sini, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, an anzir qaumaka min qabli ayyatihum azabun alim, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya agar Nabi Nuh itu menyeru kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dari segala perbuatan syirik dan perbuatan kufur, beribadah kepada Allah, mengerjakan syariat yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Jadi apabila mereka ini tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menjauhi perbuatan syirik dan perbuatan kufur dan juga perbuatan munkar, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Ya, dengan azab yang sangat pedih. Di mana azabnya nanti berupa banjir, ya, berupa banjir, akan dijelaskan nanti. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala Nuh berkata. Qala dia berkata, ya qaumi, wahai kaum. Qala di sini merupakan fi'il madhi, ya. Ya, setiap fi'il madhi apabila tidak disebutkan fa'ilnya, ya, fa'ilnya, maka dia menyimpan isim dhamir. Ya, menyimpan isim dhamir. Qala berkata, siapa di sini yang berkata? Yaitu Nabi Nuh. Nah, berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Nah, perhatikan di sini ya qaumi. Ya qaumi di sini merupakan susunan nida. Susunan munada, ya, munada. Ya di sini disebut huruf nida, yaitu huruf memanggil. Qaumi adalah munada yang dipanggil. Ya qaumi, wahai kaumku. Asal dia ya qaumi. Qaumi, ya, qaumi itu adalah kaumku. Qaumi panjang. Ya qaumi, wahai kaumku, asal dia. Jadi ya mutakalimnya ini dibuang untuk litakhfif, ya, litakhfif. Supaya senang untuk menyebutnya, untuk meringankan. Ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku lakum nadhirum mubin, adalah orang yang memberikan peringatan, mubinun yang menjelaskan. Nadhirun di sini adalah pemberi peringatan atau yang membawa peringatan,
mubinun yang menjelaskan. Qala dia berkata, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku ya lakum nadhirum mubin, bagimu nadhirum mubin, orang yang memberi peringatan, mubinun yang menjelaskan. Jadi perkataan nadhirun ini adalah pemberi peringatan, ya, pemberi peringatan atau orang yang membawa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mubinun maknanya yang menjelaskan atau yang jelas. Mubinun yang menjelaskan. Jadi kata Nabi Nuh kepada kaumnya, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ini bermaksud bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam ya diutus kepada kaumnya itu untuk memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan, menjelaskan bahwasanya orang yang kafir, orang yang syirik, dia akan menghuni neraka jahanam. Itulah peringatan yang diberikan atau yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Sedangkan orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ya, kemudian melaksanakan syariatnya, maka dia akan menjadi penghuni syurga. Nah, makanya Nabi Nuh di sini mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sesungguhnya aku diutus kepadamu untuk memberikan peringatan yang sangat jelas sekali. Peringatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dosa dan sebagai balasannya dia akan dimasukkan ke dalam neraka nanti di akhirat. Ya. Jadi nadhirun di sini perkataannya orang yang memberikan peringatan, mubinun yang menjelaskan. Baik, kemudian ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Perhatikan di sini. Inilah risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Ani'budullaha. Ya. Ani'budullaha, beribadahlah kamu Allah, kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa ati'uni, dan taatlah kepadaku. Wa ati'uni, dan taatlah kepadaku. Jadi yang pertama kata Nabi Nuh, inni lakum nadhirum mubin. Nah, jelaskan kepada mereka bahwasanya Nabi Nuh itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan u'budullah, kata Nabi Nuh. Ini yang pertama, u'budullah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh menyembah patung, ya, tidak boleh menyembah berhala, tetapi yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka. Nah, perkataan u'budu di sini merupakan fi'il amar. Kata kerja perintah. Ya. U'bud, ya. U'budu di sini ya menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. U'budu, beribadahlah kamu semua. Bentuk singular, bentuk yang pertama atau bentuk mufradnya adalah u'bud. Sembahlah, ya, atau beribadahlah kamu. Nah, bentuk yang kedua hanya ditambah alif, u'buda. Nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk jamaknya yang menunjukkan orang ramai hanya ditambah waw saja. U'budu, beribadahlah kamu orang ramai. Ya. U'budullah, beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Pesan Nabi Nuh yang pertama, atau Nabi Nuh yang pertama. Yang kedua, wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, perkataan wattaqu di sini juga merupakan fi'il amar sama dengan u'budu, ya. Fi'il amar juga. Nah, di sini juga menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Wattaqu, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Nah, jadi di sini isim dhamir. Setiap isim dhamir mempunyai rujukan. Jadi di sini merujuk kepada perkataan Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Ya, ini dakwah yang kedua. Jadi yang pertama hanya beribadah kepada Allah, yang kedua adalah hanya bertakwa kepada Allah. Bagaimana bertakwa kepada Allah? Yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangannya. Itu dakwah yang kedua. Kemudian
wa ati'uni. Wa ati'un, dan taatlah kalian ni kepadaku. Taatlah kamu kepadaku, kata Nabi Nuh alaihi salam. Ati'u di sini juga merupakan fi'il amar, menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Ya, karena diakhirkan oleh waw. Ya, bentuk mufradnya adalah ati'. Ati'a, ati'u. Ya, ya. Ati'u, taatlah kamu kepadaku. Jadi di sini yang pertama Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada mereka u'budullah, yang kedua ittaquhu, yang ketiga wa ati'u. Taatlah kepadaku. Bermakna Nabi Nuh alaihi salam menyuruh mereka agar mentaati perintah Nabi Nuh alaihi salam. Sebab perintah Nabi Nuh alaihi salam ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati. Nah, jika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa kepadanya, kemudian yang ketiga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Nabi Nuh alaihi salam, yaghfir lakum min dzunubikum. Ini sebagai balasan daripada ketaatan tersebut. Yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, ya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, perhatikan di sini perkataan yaghfiru. Yaghfir di sini merupakan fi'il mudhari'un. Fi'il mudhari'. Ya, daripada fi'il madi ghafara yaghfiru. Ini fi'il madinya ghafara. Dia telah mengampuni. Yaghfiru akan mengampuni atau sedang mengampuni. Nah, jadi di sini yaghfir lakum, dia akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, min dzunubikum, dosa-dosamu. Nah, sedangkan di sini lakum ini adalah bagimu. Lakum, bagimu. Kum di sini merupakan isim dhamir yang menunjukkan jamak. Lakum, bagimu. Kalau laka, bagimu seorang. Hanya satu orang saja. Laka, bagimu seorang. Kalau dua orang, lakuma, bagimu dua orang. Nah, kalau lakum, seperti dalam ayat ini, lakum, bagimu orang ramai. Nah, jadi di sini kum di sini merupakan isim dhamir, kata ganti yang menunjukkan orang yang menjadi lawan bicara. Lakum, bagimu orang ramai. Nah, bentuk mufradnya laka, laka bagimu satu orang atau bagimu seorang. Lakuma bagimu dua orang, lakum bagimu orang ramai. Min dzunubikum, dzunubun di sini perkataan dzunubun, ya, dzunubun di sini merupakan bentuk jamak daripada zambun. Ya, zambun. Zambun adalah suatu dosa. Zambun. Ini bentuk mufradnya. Bentuk jamaknya adalah dzunubun. Dosa-dosa. Jadi bentuk dzunubun ini merupakan bentuk jamak. Yaghfir lakum min dzunubikum. Maknanya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala amat banyak sekali. Sehingga di sini bentuk perkataannya menggunakan jamak, bukan menggunakan bentuk mufrad zambun, tetapi dzunubun. Jadi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa kepadanya, kemudian yang ketiga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum min dzunubikum, maka semua dosa-dosamu yang dilakukan sebelum kamu menjadi orang yang beriman akan dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan yang pertama, ya. Balasan yang pertama bagi orang yang beribadah dan bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan segala dosa. Ini bukan hanya berlaku kepada umat Nabi Nuh saja, tetapi juga berlaku kepada umat-umat Nabi yang lain. Juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasan yang kedua, wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Insyaallah, tabarakallah rahman. Ini balasan bagi orang yang beribadah, bertakwa dan taat kepada Allah. Yang kedua, wa yu'akhirkum, dan ditundakan atau diakhirkan, ila ajalin musamma, kepada masa yang telah ditentukan. Wa yu'akhirkum, dan diakhirkan atau ditunda,
atau menundakan kamu orang ramai ila ajalin musamma sehingga masa yang ditentukan. Perkataan yuakhiru di sini merupakan fi'il mudhari juga, sama dengan yaghfir. Maknanya akhara yuakhiru di sini yaitu mengakhirkan atau menunda. Menunda umur. Maksudnya memanjangkan umur, ya. Maksudnya memanjangkan umur. Kematian itu ditunda. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, dan menunda kamu ila ajalin musamma kepada waktu yang ditentukan atau masa yang ditentukan. Ya, ila ajalin musamma, sampai kepada ajal atau waktu. Jadi perkataan ajal di sini bermakna masa atau waktu. Musamman yang disebutkan atau yang ditentukan. Jadi perkataan musamman di sini adalah maknanya yang ditentukan. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, yaitu seseorang yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya akan ditundakan. Kalau kematiannya akan ditundakan, berarti umurnya akan dipanjangkan. Ini salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh ulama. Barang siapa yang berbuat kebaikan, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian silaturrahim, maka umurnya akan dipanjangkan. Akan dipanjangkan secara hakikat. Nah, mari kita tengok nih tafsiran Ibnu Katsir di sini. Ya. Tafsiran wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Apa kata Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir, ay yumiddu fi a'marikum wa yadra'u ankumul azab alladhi illam tanzajiru amma nahakum anhu أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة. Jadi di sini kata Ibnu Katsir, tafsiran wa yuakhirukum ila ajalin musamma ay yumiddu fi a'marikum, yaitu umur kamu akan dipanjangkan jika kamu itu beribadah kepada Allah, kemudian bertakwa, kemudian taat. Nah, kemudian kata beliau lagi, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya taat, perbuatan taat kepada Allah, kemudian perbuatan baik, wasilaturrahim, dan menyambung tali silaturrahim, yuzadu biha fil umri hakikatan, ianya akan menambah umur panjang secara hakikat, secara nyata. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang menyambung silaturahmi kemudian taat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang, kemudian dia silaturahim, maka umurnya akan dipanjangkan. Dan salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh mereka ayat ini, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Yang pertama, Allah akan mengampuni segala dosa, kemudian yang kedua adalah umurnya akan dipanjangkan. Walaupun sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dipanjangkan umur dalam silaturahim itu adalah diberkatkan umur. Jadi orang yang bersilaturahim itu umurnya akan berkat. Maksudnya kehidupan dia akan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya ada yang menafsiri demikian. Namun juga ada ulama yang mengatakan yang dipanjangkan umur di sini maknanya hakikat. Maknanya ditambahkan umur. Ya, dan ditunda kematiannya. Nah, kemudian seterusnya, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Inna ajalallahi, sesungguhnya ketetapan Allah. Nah, perhatikan di sini. Di sini ila ajalin musamma, ajal di sini yang pertama ini bermakna waktu kematian atau masa kematian, ajal. Yang kedua di sini inna ajalallahi, sesungguhnya ketetapan Allah. Ini makna yang sesuai. Ajal yang kedua di sini adalah ketetapan. Jangan langsung diberikan arti masa. Ya, masa atau waktu. Inna ajalallahi, sesungguhnya ketetapan Allah. Yang dimaksud ketetapan Allah di sini adalah ajal, kematian manusia. Idza jaa, apabila tiba, la yu'akhkharu, tidak dapat ditundakan, tidak dapat diakhirkan.
Sesungguhnya ketetapan Allah yaitu ajal manusia apabila telah datang tidak dapat diakhirkan, tidak dapat ditundakan. Nah, perhatikan di sini inna. Inna merupakan huruf taukid. Huruf taukid itu maksudnya adalah huruf yang memperkuat kenyataan, ya, yang memperkuat suatu penjelasan. Sehingga apabila ada kalimat kemudian diawali oleh perkataan inna, berarti kalimat tersebut memuat pernyataan yang sangat kuat sekali. Inna ajalallahi, sesungguhnya ketetapan Allah, idza jaa la yu'akhir, apabila ianya datang, la yu'akhir, tidak dapat diakhirkan, tidak dapat ditundakan. Maksudnya ketika ajal manusia itu telah sampai, ya, ketika ajal manusia, ketika ajal mati itu telah sampai, maka ianya tidak boleh diakhirkan, tidak dapat diakhirkan. Mari kita tengok tafsiran Ibnu Katsir. Perhatikan nih. Apa yang dimaksud inna ajalallahi idza jaa la yu'akhir law kuntum ta'lamun. Ay badiru bitta'ati qabla hululin niqmati. Bersegeralah kamu taat kepada Allah sebelum datangnya bencana, yaitu bencana kematian. Fa innahu idza amara Allah Ta'ala bi kauni dzalika la yuraddu wa la yumani'u. Apabila urusan atau perkara Allah Subhanahu wa taala itu telah datang, maka ianya tidak dapat ditolak dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah. Maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin untuk bertaubat, kemudian mereka tidak bertaubat, tidak kembali, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ajal mereka telah datang, maka Allah tidak akan menunda ajal mereka, Allah akan langsung mewafatkan mereka. Sedangkan bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, berbuat kebaikan, maka Allah panjangkan umur mereka. Sedangkan bagi orang yang durhaka kepada Allah, bila ajal mereka telah tiba, tidak dapat ditundakan lagi. Jadi Allah tidak memberikan kesempatan lagi bagi mereka untuk bertaubat. Karena mereka selalu ingkar. Setiap diberikan kesempatan, ya, diberikan masa untuk bertaubat kepada Allah, mereka mensia-siakannya. Sehingga inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sehingga apabila ketetapan Allah datang, maka ianya tidak dapat ditundakan, tidak dapat diakhirkan. Fa innal 'azima, kata Ibnu Katsir, fa innahu al-'azimu alladhi qahara kull syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha agung, ya, yang menaklukkan segala sesuatu. Al-'azizu, yang maha perkasa. Alladzi danat li'izzatihi jami'ul makhluqat, yang segala sesuatu, yang semua makhluk, ya, semua makhluk tunduk dan hina karena keperkasaannya. Jadi tidak ada yang dapat mencegah apabila ajal seseorang itu telah datang, maka ianya tidak akan ditundakan lagi. Lau kuntum ta'lamun, jika kamu semua mengetahui. Nah, perhatikan di sini, ya, perhatikan kalimat idza jaa. Jaa di sini merupakan fi'il madhi. Telah datang. Idza jaa, apabila datang atau jika ianya datang, la yu'akharu, tidak dapat ditundakan. Perkataan yu'akharu di sini, ya, perkataan yu'akharu ini merupakan fi'il mudhari. Mabni maf'ul. Mabni maf'ul. Ya, mabni maf'ul. Tidak dapat ditundakan. Kalau yu'akhiru tadi di atas itu menundakan atau mengakhirkan. Ini mabni fa'il. Keduanya sama-sama fi'il mudhari. Yu'akhiru, dia menundakan. Yu'akhiru, ia ditundakan. La yu'akhiru, ianya tidak dapat ditundakan. Lau kuntum ta'lamun, jika kamu semua mengetahui. Ta'lamun di sini kita sudah mengetahui bersama bahwasanya ta'lamu ini merupakan af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang ada 5 bentuk atau 5 contoh. Di antaranya ta'lamuna. Kenapa di sini disebut af'alul khamsah? Karena diakhirkan oleh waw dan nun. Ta'lamuna, kamu mengetahui. Bentuk mufradnya adalah ta'lamu.
kamu seorang mengetahui. Nah, setelah ditambahkan waw dan nun menjadi ta'lamuna, kamu orang ramai mengetahui. Nah, jadi kata Nabi Nuh, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhir law kuntum ta'lamun. Ini memberi peringatan kepada kaumnya. Jika ajal kamu sudah datang, sudah sampai, maka Allah tidak akan menundakannya lagi. Jika kamu itu mengetahui. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Qala rabbi inni da'utu qaumi layla wa nahara. Masya Allah, tabarakallah rahman. Qala rabbi inni. Qala Nuh berkata lagi. Nabi Nuh berkata lagi. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi, wahai Tuhanku. Kata Nabi Nuh. Setiap perkataan rabbi, apabila ada lafaz rabbi seperti ini, rabbi itu bermakna Tuhanku. Rabbi. Dia tidak panjang. Kadang ada dalam kalimat lain dia panjang. Rabbi. Ini sama, bermakna Tuhanku. Rabbi, Tuhanku. Rabbi, Tuhanku. Cuman Rabbi dalam perkataan ini ya-nya dibuang. Ya mutakalimnya dibuang. Litakhfif. Supaya ketika dibaca lebih mudah. Qala Rabbi ini, kata Nabi Nuh. Dia mengadu kepada Allah. Ini sesungguhnya aku. Nah, setiap perkataan ini, itu bermakna sesungguhnya aku. Dalam perkataan lain, dalam kalimat lain juga ada innani. Innani. Nah, innani kita sudah tahu lah. Inna ini maknanya sesungguhnya. Innani. Nah. Jadi apa bezanya innani dengan ini? Ini sama sebenarnya. Maknanya sama. Cuman innani ini setelah inna dia dipisah dengan non wiqayah. Non wiqayah. Non pemisah. Non yang memisahkan. Nah, maknanya sama dengan innani atau dengan ini. Ya, ini sesungguhnya aku da'autu qaumi. Sesungguhnya aku menyeru kaumku, mengajak kaumku ya untuk memeluk Islam, mengakui Allah sebagai Tuhannya laila wa nahara, setiap malam dan setiap hari. Masya Allah, tabarakallah rahman. Inilah Nabi di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap malam, setiap hari mereka lakukan agar supaya mereka itu beriman kepada Allah. Jadi kata Nabi Nuh, "Inni da'utu qaumi, sesungguhnya aku menyeru kaumku, mengajak kaumku setiap malam, setiap hari." Perkataan lailan di sini adalah setiap malam. Wa naharan, dan setiap hari atau setiap siang. Naharan ini maknanya siang atau hari. Jadi kata Nabi Nuh, da'utu qaumi. Da'utu di sini bermakna menyeru atau berdakwah. Diambil daripada fi'il madhi da'a. Yad'u. Da'a ni dia bentuk mufradnya yang menunjukkan satu orang yang jauh, satu orang yang gaib. Da'a, dia telah menyeru atau berdakwah. Nah, selain daripada bermakna menyeru atau berdakwah, juga bermakna berdoa. Da'a yad'u. Nah, contoh yang bermakna berdoa. Da'autu rabbi. Aku berdoa kepada Allah. Da'autu rabbi. Kalau da'autu qaumi, aku menyeru kepada kaumku. Mengajak kepada kaumku. Lailan wa naharan, setiap malam dan setiap hari. Jadi kata Nabi Nuh alaihi salam, ya, karena kaum Nabi Nuh ini terkenal dengan orang yang sangat degil, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ini da'utu qaumi laila wa nahara, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengajak kaumku agar beriman kepada Engkau, agar menjauhi daripada kesyirikan dan kekufuran setiap malam, setiap hari. Kata Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh alaihi salam ya menyuruh mereka setiap malam, setiap hari untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, setiap malam, setiap hari.
Inilah cobaan bagi para anbiya, bagi para nabi. Ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Walaupun Nabi Nuh ini menyeru kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada Allah, falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku tidaklah menambah mereka. Falam yazidhum du'ai, maka tidaklah menambahkan seruanku, atau falam yazidhum du'ai, tidaklah seruanku itu menambah mereka illa firara, kecuali lari, melainkan lari. Falam yazidhum du'ai illa firara, maka tidaklah menambah mereka seruanku illa firaran, melainkan mereka lari. Perkataan yazid, ya. Falam yazid, di sini ada huruf lam. Lam di sini disebut huruf jazam. Ya, huruf jazam. Ya, yang menjazmkan fi'il mudhari. Di sini fi'il mudhari'nya yazidu. Yazidu. Asal dia yazidu. Maknanya bertambah. Setelah dimasuki lam maka menjadi falam yazid. Ya. Falam yazid. Dalnya disukunkan, dimatikan karena ada lam. Falam yazidhum, maka tidaklah bertambah kepada mereka seruanku itu illa firara, melainkan lari. Du'ai di sini bermakna seruan, seruanku atau dakwahku, du'ai illa firaran, melainkan mereka itu lari. Jadi perkataan doa ini maknanya adalah seruanku, bukan bermakna doaku, bukan. Ya, doai seruanku atau ajakanku, illa firaran, melainkan lari. Perkataan firaran bermakna lari. Jadi kata Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau itu mengadu, beliau mengatakan, falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuhanku, aku ini berdakwah kepada kaumku setiap malam, setiap hari. Tetapi apa yang terjadi? Mereka itu tidak bertambah beriman, melainkan mereka itu lari semua. Tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau melihatku, tidak mau mendengarkan perkataanku, dan tidak mau menjawab seruanku. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu lari semua. Padahal Nabi Nuh dikatakan bahwasanya beliau itu di dalam berdakwah ada yang mengatakan 950 tahun. Beliau itu berdakwah selama 950 tahun siang malam. Tapi apa hasilnya? Falam yazidhum du'ai illa firara. Seruanku itu tidak berkesan bagi mereka. Mereka tidak mau mengambil atau mendengarkan seruanku, kecuali mereka lari. Kata Nabi Nuh alaihi salam. Makanya surah ini dinamakan Nabi Nuh, dinamakan Nuh, surah Nuh, karena menjelaskan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang ditolak oleh kaumnya. Wa inni kullama da'utukum litaghfira lakum ja'alu asabi'akum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini Nabi Nuh menceritakan bagaimana keadaan kaum beliau ketika Nabi Nuh itu menyampaikan atau berdakwah kepada mereka. Apa yang terjadi ketika mereka itu diajak beriman kepada Allah? Nabi Nuh menceritakan lagi kepada Allah. Wa inni kullama da'utuhum, wa inni, dan sesungguhnya aku. Perhatikan di sini kita berjumpa lagi dengan perkataan ini. Itu bermakna wa inni, dan sesungguhnya aku. Kullama, setiap kali. Nah, perhatikan nih. Jadi kullama di sini bermakna setiap kali. Da'utuhum, aku menyeru mereka. Ya, mereka ini, kum di sini dia merujuk kepada kaum. Da'utu bermakna aku menyeru. Ya, da'utu aku menyeru, aku mengajak. Dan sesungguhnya setiap aku menyeru mereka, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, litaghfira, perkataan taghfira di sini sama dengan taghfir di atas, yaitu engkau mengampuni. Ya, taghfira, kamu mengampuni, engkau mengampuni. Lahum, kepada mereka. Hum yang dimaksud di sini adalah kaum.
Ja'alu asabi'akum fi adhanihim. Ja'alu asabi'akum, mereka memasukkan jari jemari mereka fi adhanihim, di dalam telinga mereka. Ja'alu asabi'akum. Ja'alu, ya, memasukkan. Di sini ja'alu asabi'akum ini maknanya memasukkan. Asal makna dia adalah menjadikan. Asal makna dia, ya. Ja'alu di sini asal makna dia menjadikan, ya. Bentuk mufradnya adalah ja'alah. Bentuk singular, satu orang, ja'alah. Dia telah menjadikan, ya. Bentuk yang kedua ditambah alif, ja'ala. Dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka menjadikan. Ini bentuk jamaknya. Ja'alu, mereka menjadikan. Setiap fi'il madhi yang diakhirkan oleh waw itu bermakna jamak. Ja'alu, mereka menjadikan. Cuman dalam ayat ini ja'alu asabi'akum bermakna memasukkan. Maksudnya menjadikan jemari-jemari ini di dalam telinga. Memasukkan jemari-jemari mereka dalam telinga. Jadi maksudnya sedangkan asabi'akum ini bermakna jari jemari, asabi'un, jari jemari atau anak jari, ya, dimasukkan dalam telinga. Fi adzanikum, di dalam telinga mereka. Jadi asabi'an di sini dimudhafkan kepada isim dhamir hum. Asabi'akum, jari jemari mereka. Ya, kum di sini juga merujuk kepada kaum. Fi adzanikum, di dalam telinga mereka. Adzanun bermakna telinga. Ya, adzanun ini merupakan jamak daripada uzunun. Uzunun ini adalah telinga. Ya, uzunun. Satu telinga atau sebuah telinga. Kalau adzanun, ini adalah telinga-telinga. Ini bentuk jamak. Adzanun, jamak daripada uzunun. Fi adzanikum, di dalam telinga mereka. Jadi him di sini juga merujuk kepada kaum. Jadi Nabi Nuh ini menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala betapa mereka ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka ini berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka ini adalah orang-orang yang sangat degil, yang tidak mau menerima tentang risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Sehingga setiap Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka itu langsung menutup telinga mereka. Ditutup telinga mereka agar mereka itu tidak mendengarkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Ditutup. Jadi setiap Nabi Nuh berdakwah kepada mereka untuk beriman kepada Allah, menjauhi perkataan, menjauhi syirik, menjauhi kafir, mereka selalu menutup telinga mereka, tidak mau mendengar perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, wastawshaw siyabahum. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, mereka menutup telinga mereka ketika Nabi Nuh berdakwah. Wastawshaw siyabahum, dan menutupkan kain, ya, dan mereka menutupkan kain kepada wajah mereka. Wastawshaw di sini maknanya menutupkan atau menutupi, ya, menutupkan. Di sini juga fi'il madhi, ya, yang diakhirkan oleh waw jamak. Bentuk mufradnya adalah istawsha. Istawsha. Dia menutupkan. Apa yang mereka tutupkan? Yang dijadikan alat untuk menutup siyabahum, baju mereka. Siyabahum, baju mereka. Perkataan siyabun di sini bermakna baju atau kain, di mana perkataan siyab di sini dimudhafkan kepada dhamir hum. Pada dhamir jamak ghaib. Hum di sini merujuk kepada kaumi. Jadi kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka, yang pertama mereka memasukkan jari jemari
mereka ke dalam telinga mereka sehingga mereka tidak mendengar apa-apa dari saya. Kemudian yang kedua, mereka menutupkan wajah mereka dengan kain. Jadi wajah mereka itu setiap kali Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka langsung menutup wajah mereka. Ditutup supaya mereka tidak dapat melihat Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru istikbara. Wa asarru dan mereka tetap. Wa asarru dan mereka tetap. Perkataan asarru di sini makna asalnya adalah berkekalan. Ya, tetap dalam kekafiran, berkekalan dalam kekafiran. Wa asarru dan mereka tetap dalam kekafiran. Wastakbaru istikbara dan mereka menjadi orang yang sangat sombong. Wastakbaru istikbara dan mereka amatlah sombong. Istikbara ini bermakna sombong. Nah, perhatikan di sini, semua fi'il madhi di sini berbentuk jamak. Yang pertama di sini fi'il madhinya adalah ja'alu. Ya, bentuk jamak. Mereka memasukkan. Yang kedua, istawsyaw. Mereka menutupkan, ya, menutupkan baju-baju. Kemudian yang ketiga, wa asarru dan mereka tetap dalam kekafiran. Terus menerus dalam kekafiran. Kemudian yang keempat, wastakbaru dan mereka itu menjadi sombong. Jadi di sini ada fi'il madhi, empat fi'il madhi, yang mana keempat fi'il madhi ini berbentuk jamak, dipertemukan dengan waw jamak. Ja'alu, istawsyaw, wa asarru, istakbaru. Ini merupakan fi'il madhi semua. Nah, jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memasukkan jari jemari itu ke dalam telinga mereka agar tidak mendengar perkataan Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, muka mereka, wajah kaum itu, wajah mereka itu ditutup dengan kain, ya, dengan baju. Kemudian yang ketiga, mereka itu berterusan, berkekalan dalam kekafiran. Kemudian yang keempat itu menjadi sangat sombong sekali. Sehingga mereka itu tidak pernah menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian ayat berikutnya, summa inni da'autuhum jihara. Nah, ini salah satu cara, ya, yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam di dalam menyeru mereka. Ya, kata Nabi Nuh, summa inni da'autuhum jihara. Nah, Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, summa inni, summa bermakna kemudian. Summa inni, kemudian aku da'autuhum, menyeru mereka jiharan, secara terang-terangan. Ya. Summa inni da'autuhum jihara, kemudian aku menyeru mereka jiharan, secara terang-terangan. Jiharan ini maknanya terang-terangan, dengan jelas. Jadi dalam ayat ini, ya, Nabi Nuh menceritakan bahwasanya kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mendakwahi mereka itu, menyeru mereka itu secara terang-terangan. Jadi apabila mereka itu berkumpul satu kali, maka ketika itu Nabi Nuh alaihi salam langsung menyeru mereka agar beriman kepada Allah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi apabila manusia atau kaum Nabi Nuh telah berkumpul di hadapan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh langsung mengajak mereka secara terang-terangan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa inni a'lantu lahum. Nah, perhatikan di sini. Nah, nih. Summa inni a'lantu lahum, kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka secara terang-terangan. Ini sama maknanya dengan summa inni da'autuhum jahara. Summa inni a'lantu lahum, ya, kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka secara terang-terangan. Yang dimaksud inni a'lantu di sini, perkataan a'lantu di sini bermakna aku menyeru mereka secara terang-terangan. Ya, asal dia a'lana. A'lana di sini bermakna memberitahukan atau memperjelas. A'lana yu'linu, i'lanan, memberitahukan secara jelas, ya, atau menjelaskan secara terang-terangan.
Summa inni a'lantu lakum, kemudian aku ya menyeru mereka secara jelas atau secara terang-terangan. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Summa inni a'lantu lahum, ya. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ay kalaman zahiran bi sautin alim. Ya. Ay kalaman zahiran bi sautin alim, yaitu dengan perkataan yang sangat jelas, bi sautin alim, dengan suara yang sangat kuat. Ini yang dimaksud dengan summa inni a'lantu lakum. Kemudian aku menyeru mereka secara jelas, secara terang-terangan. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah, maka kemudian Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka dengan suara yang sangat lantang sekali, dengan suara yang sangat kuat sekali. Mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dengan menggunakan suara yang sangat kuat sekali. Wa asrartu lakum israra, dan aku menyeru mereka secara sembunyi. Wa asrartu lakum israra, dan aku menyeru mereka israran, secara sembunyi. Jadi perkataan asrar itu di sini, ya, asal dia asrar. Bukan asrar ya, asar. Asar yusir, menyembunyikan. Asar yusir, menyembunyikan. Kemudian setelah bertemu dengan tak mutakallim, maka menjadi asrartu. Ya, aku berseru secara sembunyi-sembunyi. Israran, secara sembunyi-sembunyi. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke berapa nih? Dalam ayat yang ke-8 sehingga ayat 9 ini, bahwa pelbagai cara yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam di dalam berdakwah, di dalam menyeru kaumnya agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka secara terang-terangan di hadapan manusia, mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam ya mempertegas, ya, menggunakan suara yang sangat kuat di dalam mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam yaitu dakwah secara sembunyi. Ya, secara sembunyi. Itu yang ketiga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, kata Nabi Nuh, fakultu, maka aku berkata. Ya, maka aku berkata kepada kaumku, kepada kaum Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, istaghfiru, mintalah ampun. Istaghfiru, mohon ampunlah, atau mintalah ampunan, rabbakum, kepada Tuhan kamu. Perkataan istaghfiru di sini merupakan fi'il amar. Kata kerja yang menunjukkan perintah atau suruhan. Ya, istaghfiru ini merupakan fi'il amar, bentuknya jamak karena diakhirkan oleh waw. Bentuk mufradnya adalah istaghfir. Istaghfir, mintalah kamu ampun. Mintalah kamu ampunan. Istaghfiru, mintalah ampunan kamu orang ramai. Jadi istaghfir bentuk keduanya adalah istaghfara. Mintalah kamu ampun kamu berdua. Istaghfiru, mintalah kamu orang ramai ampunan. Rabbakum, kepada Tuhanmu. Nah, di sini kita berjumpa lagi perkataan rabba yang dimudhafkan dengan dhamir kum, dengan dhamir mukhatab. Rabbakum, Tuhan kamu. Tuhan kamu orang ramai. Innahu, sesungguhnya. Perkataan hu di sini merupakan isim dhamir. Ya, kemana dia merujuk? Yaitu kepada rabbakum. Sesungguhnya dia, yaitu rabbakum, kana ghaffara, yaitu yang banyak mengampuni dosa.
Kana ghaffara, yang banyak mengampuni dosa. Ya, jadi di sini dalam ayat ini Nabi Nuh alaihi salam menyuruh para kaumnya itu supaya mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Ini seruan yang disuruhkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Perhatikan di sini perkataan ghaffara. Di sini ghaffara ini salah satu daripada asmaul husna. Nama-nama Allah yang baik, yang agung. Salah satunya adalah Ghaffarun. Ya, Ghaffarun. Ini ada 3 nama yang sama dengan perkataan Ghaffarun di sini. Yang pertama adalah Ghafirun. Ini juga asmaul husna. Ghafirun, yang maha mengampuni. Ghaffarun, yang kedua Ghaffarun. Sama maknanya, yang mengampuni juga, yang banyak mengampuni. Kemudian yang ketiga Ghafurun, yang amat mengampuni dosa. Ini sama ketiga nama ini. Ghafirun, Ghaffarun, Ghafurun. Ketiga nama ini merupakan asmaul husna, di mana 3 kalimat ini diambil dari satu perkataan Ghaffar, mengampuni. Ghafirun, yang maha pengampun. Ghaffarun, yang mengampuni dosa. Ghafurun, yang banyak mengampuni dosa. Jadi di sini dalam ayat ini, ayat yang ke-10 ini, seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya agar mereka itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Nah, apabila mereka itu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini balasan dia. Apabila mereka itu kaum Nabi Nuh alaihi salam ya bertaubat dan beristighfar kepada Allah, yursilis samaa'a, maka dia akan mengirimkan hujan yang sangat lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka dia akan mengirimkan kepada langit alaikum midrara, hujan yang sangat lebat. Ya, alaikum midrara, hujan yang sangat lebat, yaitu hujan yang terus menerus. Nah, jadi ini merupakan balasan yang pertama bagi orang yang mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yursil di sini merupakan fi'il mudhari. Ini merupakan fi'il mudhari diambil daripada fi'il madhi arsala yursilu. Maknanya arsala yursilu diantaranya adalah yang pertama adalah mengutus. Bermakna mengutus. Arsala yursilu. Selain bermakna mengutus, bermakna mengirim. Ya, mengirim, mengirimkan. Ya, mengutus atau mengirimkan. Ya. Jadi di sini yursilis samaa'a, mengirimkan kepada langit alaikum midrara, hujan yang lebat. Midraron di sini perkataan midraron bermakna hujan. Jadi balasan bagi mereka yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan hujan, rezeki daripada langit yang berupa hujan. Di mana hujan itu akan menumbuhkan semua tanaman di bumi sehingga tanaman itu menjadi rezeki bagi mereka. Ada yang boleh dimakan mereka dan ada yang boleh dimakan untuk hewan mereka. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi balasan yang pertama yaitu diturunkan hujan daripada langit bagi orang yang melakukan istighfar dan taubat kepada Allah. Ayat ini bukan hanya berlaku kepada Nabi Nuh saja, tetapi juga berlaku kepada kita semua sebagai orang Islam. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan membanyakkan bagimu harta dan anak. Ini balasan yang kedua. Bagi orang yang memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ya. Jadi kata Nabi Nuh alaihi salam, jika kamu ini bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, yang pertama, Allah akan menurunkan hujan yang terus-menerus bagi kamu sebagai rezeki bagi kamu. Ini kata Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, wa yumdidkum, dan memperbanyak. Nah, perkataan yumdid di sini bermakna memperbanyak.
Ya, di sini merupakan fi'il mudhari. Amadda yumiddu, yumdid, wa yumdidkum, dan dia memperbanyak bi amwali wa banin, bagimu harta dan anak. Amwalun bermakna harta. Ya, amwalun bermakna harta. Ini merupakan jamak daripada perkataan malun. Malun adalah harta. Ini bentuk mufradnya. Bentuk jamaknya amwalun. Ya, bentuk jamaknya amwalun. Wa banina, dan anak. Ya, wa banina, dan anak. Ini bentuk jamak daripada ibnun. Abnaun, baninun. Ini balasan yang kedua. Balasan yang kedua. Jadi kata Nabi Nuh alaihi salam, jika kalian itu bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepadanya, yang pertama akan diturunkan hujan daripada langit, yang kedua akan diberikan harta dan anak. Ya, yang kedua akan diberikan harta dan anak. Ini balasan bagi orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hanya tidak berlaku kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, tetapi juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ingin rezeki yang banyak, kemudian harta yang banyak, kemudian anak yang banyak, salah satu cara yang harus kita lakukan banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergi kepada dukun atau bomo, minta berkat kepada mereka, minta jimat, minta tangkal, supaya perniagaan kita banyak orang yang mengunjungi, banyak yang datang. Ini tidak perlu, tidak boleh. Caranya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nun. Dalam surah An-Nun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya sangat simpel sekali. Di antaranya seseorang apabila ia ingin kaya, ingin banyak keturunan, selain daripada ia usaha atau kerja, yang pertama banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak bagimu. Ya, tak perlu kita pergi bomo, pergi mana-mana minta berkat, minta ini dan minta itu, tak perlu. Kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, setelah usaha perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin 100% bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepada kita, akan menjadikan kita berjaya, kemudian akan memberikan harta yang banyak, anak yang banyak, yakin dengan yakinnya, insyaallah taala Allah akan memberikan semua. Yang penting kita berdoa dan yakin. Dan kuncinya lagi bersabar. Selain daripada itu, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini balasan bagi kaum Nuh apabila mereka itu bertaubat dan istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan bagimu kebun-kebun. Ya, kebun-kebun, tanaman-tanaman yang berbuah. Wa yaj'al lakum, dan menjadikan. Perkataan yaj'al di sini diambil daripada fi'il madhi ja'ala yaj'alu. Sudah dijelaskan artinya di atas, ja'ala yaj'alu, menjadikan. Wa yaj'al lakum, dan menjadikan bagimu jannatin, kebun-kebun. Perkataan jannatin di sini merupakan jamak dari perkataan jannatun. Jannatun. Selain bermakna kebun, bermakna surga. Jannatun ini bentuk mufradnya. Ya, bentuk singular. Adapun bentuk jamaknya, bentuk pluralnya adalah jannatun. Kebun-kebun. Jadi balasan bagi orang yang yang bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu mereka akan diberikan kebun-kebun yang di dalamnya terdapat pokok-pokok yang berbuah. Wa yaj'al lakum anhara. Kemudian yang keempat adalah, dan dia menjadikan bagimu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya air. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan bagimu anharan, sungai-sungai. Jadi perkataan anharan di sini maknanya sungai-sungai. Ini pun bentuk jamak dari perkataan nahrun. Bentuk mufradnya adalah nahrun.
Nahrun, sebuah sungai. Anharun, sungai-sungai. Jadi balasan bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampunan kepadanya, maka mereka akan diberikan kebun dan juga sungai-sungai. Ini balasan bagi mereka. Jadi banyak fadilahnya nih. Banyak fadilah atau keutamaan orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. banyak kalau kita banyak tengok dalam hadis-hadis, banyak keutamaannya. Di antara yang disebutkan dalam ayat ini, yang pertama itu akan diberikan rezeki daripada langit berupa hujan, yang kedua akan dikayakan, akan dibanyakkan dengan harta dan anak, kemudian yang ketiga akan diberikan kebun, ya, kemudian yang keempat akan diberikan sungai. Ini bagi orang yang mau bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Walaupun begitu, ya, mereka ini tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dijanjikan akan diberikan hujan daripada langit, kemudian akan diberikan harta dan anak, kemudian akan diberikan kebun, kemudian mereka akan diberikan sungai-sungai, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, apa artinya ma lakum la tarjuna lillahi waqara? Oke, perhatikan di sini. La tarjuna, tarjuna ni makna asal dia adalah mengharap. Ya, raja yarju, ya. Diambil daripada fi'il madhi raja yarju. Raja yarju. Raja dia telah mengharapkan, yarju dia akan mengharapkan. Sedangkan perkataan waqara di sini adalah keagungan. Keagungan, ya. Ai azamatun, ya, keagungan bermakna azamatun. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ya. Tetapi dalam ayat ini tidak boleh diartikan dengan artinya. Nah, di sini ada tafsirannya, ya, ada tafsirannya di sini. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Waqara artinya ay azamatu, keagungan. Qala Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahhak wa qala Ibnu Abbas la tu'azzimuna Allah haqqa azamatihi. Jadi maksud daripada ayat ini, malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kamu itu tidak mengagungkan keagungan Allah? Ya. Kenapakah kamu itu tidak mengagungkan keagungan Allah? Ya. Ai la takhafuna min ba'sihi wa niqmatihi. Ya, kenapa kamu tidak takut daripada bencana yang dia berikan? Dalam tafsir, dalam terjemahan yang lain, malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kamu tidak takut kepada Allah, dalam terjemahan yang lain. Ya, ada lagi juga terjemahan malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa engkau itu tidak mengagungkan Allah. Coba kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi di sini. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Sebab dalam ayat ini kita tidak boleh terjemahkan sesuai dengan makna aslinya. Jadi kita tidak boleh mengatakan kenapa kamu tidak mengharapkan keagungan Allah. Tidak boleh diartikan seperti itu. Nah, di sini dalam tafsir Al-Qurtubi, nah, sini. Ay ma lakum la takhafuna lillahi azamatan wa qudratan ala ahadikum bil iqubah. Kenapa kalian itu tidak takut kepada Allah atas kebesarannya dan kekuasaannya bahwa dia itu dapat memberikan kamu siksaan? Nah, ini yang dimaksud dengan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Imam Qurtubi, kenapa kamu ini tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa untuk menyiksa kamu. Wa qad khalaqakum atwara. Sedangkan dia
telah mencipta kamu atwaran wa qad khalaqakum atwara, sedangkan dia telah menciptakan kamu bertahap. Atwara di sini adalah bertahap. Ya. Sedangkan dia menciptakan kamu bertahap melalui proses. Nah, di sini perkataan wa qad khalaqa ini merupakan fi'il madhi, ya, yang bermakna mencipta. Wa qad khalaqakum, sedangkan dia mencipta kamu atwaran, dalam tahapan atau bertahap. Ya, atwaran itu bertahap. Ini merupakan jamak daripada taurun. Taurun itu adalah tahap, satu tahapan. Atwaran bertahap atau tahapan-tahapan. Ya, sedangkan dia menciptakan kamu dalam beberapa tahapan. Sedangkan dia mencipta kamu dalam beberapa tahapan, yaitu menciptakan manusia itu dalam beberapa tahap. Yang pertama diciptakan daripada segumpal mani, air mani, kemudian yang kedua menjadi segumpal darah, kemudian ketiga menjadi segumpal daging. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam tarau, tidakkah kamu memperhatikan? Tidakkah kamu lihat? Nah, jadi di sini alam tarau ini bermakna tidakkah kamu memperhatikan? Di sini merupakan hamzah istifham untuk bertanya. Alam, tidakkah kamu tarau memperhatikan? Kaifa khalaqallahu, kaifa bagaimana khalaqallahu, Allah mencipta sab'a samawatin, 7 langit, tibaqan yang bertingkat-tingkat. Tibaqan yang bertingkat-tingkat. Nah, perhatikan di sini khalaqallahu, Allah Subhanahu wa taala mencipta. Khalaqa di sini merupakan fi'il madhi, Allahu menjadi fa'ilnya khalaqa. Khalaqa mencipta. Siapa yang mencipta di sini? Allahu, Allah. Berarti di sini khalaqallahu terdiri daripada susunan fi'il dan fa'il. Khalaqa di sini adalah kata fi'il, kata kerja. Allahu adalah fa'il, subjek yang mengerjakan. Jadi kata kerjanya di sini khalaqa, mencipta. Siapa yang mencipta? Siapa fa'ilnya? Yaitu Allah. Apa yang dia cipta? Berarti khalaqa di sini membutuhkan objek, membutuhkan sesuatu yang dicipta. Apa yang dicipta? Sab'a samawatin, 7 langit, tibaqan yang bertingkat-tingkat. Jadi khalaqa fi'il, Allahu fa'il, sab'a samawat adalah maf'ulun bihi. Menjadi objek yang diperbuat. yang bertingkat-tingkat. Nah, jadi kata Nabi Nuh alaihi salam, alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu kaumku memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Ada langit yang pertama, ada langit yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, yang ketujuh. Tidakkah kamu memperhatikan semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa sekali. Sangat berkuasa. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan dia menjadikan bulan. Nah, perhatikan di sini ja'ala menjadikan. Al-qamara bulan. Ya, al-qamara maknanya bulan. Fihinna di dalamnya. Fi di sini bermakna di dalam. Sedangkan hinna ini merupakan isim dhamir yang merujuk kepada sab'a samawat. Fihinna di dalamnya, yaitu di langit, nuran sebagai cahaya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nara, dan dia menjadikan bulan sebagai cahaya. Nuran sebagai cahaya. Di dalamnya sebagai cahaya. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan menjadikan matahari sirajan sebagai pelita. Pelita, ya, pelita atau sebagai lampu atau pelita yang menerangi bumi. Ya. Jadi di sini
Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Kemudian dia menciptakan bulan sebagai menerangi ketika malam dan menjadikan matahari sebagai pelita untuk menerangi bumi, untuk memberikan cahaya kepada bumi di siang hari. Ya, Nabi Nuh mempertanyakan kepada kaumnya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan atau menjadikanmu minal ardi nabata, daripada bumi atau tanah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menjadikanmu minal ardi, daripada tanah atau bumi. Perhatikan di sini, ambata di sini bermakna asal dia adalah menumbuhkan, ya, menumbuhkanmu atau menjadikanmu minal ardi, daripada tanah atau bumi. Nah, jadi di sini ayat yang ke-17 ini menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh ini mengingatkan kaumnya bahwasanya mereka itu diciptakan pertama kali daripada tanah. Bermakna mereka itu sangat lemah sekali. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ya. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Nah, jadi di sini wallahu ambatakum, dan Allah menumbuhkanmu. Nah, jadi kum di sini, yang dimaksud di sini adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan Allah menumbuhkanmu atau menciptakanmu pertama kali minal ardi, daripada bumi atau tanah. Summa yu'idukum fiha, kemudian dia mengembalikanmu kepadanya. Summa yu'idukum. Nah, perkataan yu'idu di sini merupakan fi'il mudhari yang diambil daripada perkataan fi'il madhi a'ada yu'idu. Mengembalikan. A'ada dia telah mengembalikan, yu'idu dia akan mengembalikan. A'ada yu'idu. Kemudian summa, kemudian yu'idu dia mengembalikan. Siapa yang dimaksud dia ni? Yaitu Allah. Mengembalikan siapa? Kum kamu fiha, kepadanya. Kemudian dia mengembalikanmu kepadanya, yaitu kepada bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kamu kembali daripadanya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kamu daripadanya. Yaitu maksudnya di sini, yang dimaksud ayat yang ke-18, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia dengan cara mematikan mereka sehingga daging dan tulang mereka hancur dan kembali menjadi tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, setelah itu di hari kiamat mereka akan dibangkitkan lagi, akan dibangunkan lagi daripada kuburan mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, dan akan dihisab semua, dibuat perhitungan amalan mereka dan akan diberikan balasannya sesuai dengan amalan mereka. Wa yukhrijukum ikhraja. Perkataan yukhriju di sini diambil daripada fi'il madhi akhraja yukhriju, yang bermakna mengeluarkan. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Wa yukhrijukum, dan dia mengeluarkanmu. Kum di sini merupakan isim dhamir yang menunjukkan dhamir jamak mukhatab. Kum, kamu semua. Dan dia akan mengeluarkan kamu semua. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan. Wallahu ja'ala lakum. Ini ayatnya tak perlu dijelaskan lagi lah. Dan Allah menjadikan bumi bagimu bisaton, sebagai hamparan. Ya. Bisaton ini bermakna hamparan. Bisaton bermakna hamparan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bumi bagimu bisaton, sebagai hamparan. Sehingga manusia itu boleh berjalan kemana-mana. Litasluku minha subulan fijaja. Naam. Insyaallah sampai di sini dulu, kita akan sambung pada minggu hadapan insyaallah taala.
InsyaAllah ta'ala minggu hadapan kita akan membahas tentang ayat yang ke-20. Litasluku minha subulan fijaja, masih dalam surah Nuh insyaAllah ta'ala. Nah, apabila ada kesalahan, apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada datang kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Semoga ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.